Masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kali ini kita berbicara dari sudut pandang. Dari sudut pandang saya, ya. Sejujurnya terkait dengan persoalan gugatan cerai Baim Bong dan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, persoalannya ya lazim dilakukan oleh banyak orang, lazim terjadi oleh banyak orang, bukan hanya terjadi kepada Baim Bong dan Paula Verhoeven. Sederhana, ketika sebuah rumah tangga, dalam berumah tangga tidak terjadi kecocokan, keharmonisan, dapat mengajukan gugatan cerai. Alasannya tentu saja banyak, ya. Antara lain adalah terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Tidak ada keharmonisan dan sebagainya. Sehingga mereka mengajukan gugatan cerai. Persoalan lain seperti masalah anak. Hakim akan memutuskan ketika anak berusia di bawah 12 tahun akan jatuh kepada ibunya. Di atas 12 tahun, anak-anak disuruh memilih. Sederhana. Kalau jatuh kepada ibunya sebagai mantan suami, sebagai seorang ayah, karena tidak ada mantan anak, ya, tidak ada mantan ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah, tunjangan hidup, jaminan hidup kepada anaknya. Nah, bisa saja hak asuh anak jatuh ke bapak apabila sang ibu memiliki sifat-sifat, ya. Yang pertama, berperilaku buruk. Berperilaku buruk ini macam-macam. Ya, ada yang emosional, ya kan? Ada yang suka minum minuman keras, suka berjudi, ya kan? Suka dunia malam, gemerlap, atau hal-hal lain yang tidak pantas, sehingga hak asuh anak tidak diberikan kepada ibunya, gitu ya. Yang kedua, keadaan ibunya sedang menghadapi masalah hukum atau sedang menjalani hukuman di penjara. Dan yang ketiga, ini terkait dengan finansial. Ibu tidak memiliki finansial untuk mengasuh anak, tidak bisa menyediakan fasilitas-fasilitas, jaminan-jaminan antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Maka hak asuh anak jatuh kepada bapaknya. Ya, sederhana. Terkait harta gono gini, biasanya kalau hartanya ada,
dan itu termasuk harta bersama, maka dibagi secara adil. Oke, itu sederhana. Bagaimana jika hal ini menimpa artis? Sama saja, aturan bakunya jelas. Aturan bakunya jelas. Nah, mari kita melihat dari apa yang terjadi saat ini terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven. Saya melihat bahwa ini no skip, no edit ya, langsung saja ya. Saya melihat bahwa persoalan itu sebenarnya memang ada. Ada, dan itu diakui ada. Bahkan terjadi tahun 2023. Paula Verhoeven pada bulan April, menurut informasi yang saya terima, sudah berhubungan dengan pihak konsultan hukum untuk konsultasi mengenai persoalan ini. Namun Paula Verhoeven tidak berniat untuk bercerai pada bulan April 2024. Mereka, Baim Wong dan Paula, berpisah tempat tinggal, berpisah rumah. Paula Verhoeven tetap berada di rumah dan Baim Wong keluar dari rumah dan memilih tinggal di kantor. Gitu. Perjalanan terus berlalu ya. Baim Wong mungkin bertanya-tanya kepada berbagai pihak, bertanya-tanya ke berbagai teman, pada sahabat-sahabat, mungkin dapat masukan. Sementara Paula Verhoeven berkonsultasi kepada ahlinya, yaitu seorang wanita yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Ketika Paula Verhoeven berangkat ke Tanah Suci untuk umroh, disinilah mulai tercium oleh media bahwa antara Baim Wong dan Paula Verhoeven ada permasalahan. Padahal permasalahannya jauh nih, bulan kalau nggak salah ya, bulan September, Oktober, November tahun 2023. Namun baru ramai, baru tercium persoalan ini setelah 1 tahun. Begitu ya. Oke. Hubungan antara Paula Verhoeven, Baim Wong di tahun 2018 ya, mereka bertunangan pada tanggal 12 Juli 2018, kemudian menikah tanggal 22 November 2018. Dari hasil pernikahan ini, pada tanggal 27 Desember 2019 lahir putra pertamanya, Keanu Tiger Wong. Tentu saja disambut dengan rasa bahagia. Kemudian 2 tahun berikutnya
tepatnya tanggal 9 Oktober 2021, lahir putra kedua mereka, yaitu Kenzo Eldrago Wong. Lengkap sudah. Pernikahan ini sempurna. Lahir 2 putranya. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong. ini titik awalnya di sini. Pada tanggal 8 Oktober 2024, Mbak Im Wong tiba-tiba nih ya menggelar konferensi pers ya bersama awak media. Dan saya pun kaget. Ternyata Mbak Im Wong didampingi oleh pengacara yang bernama Fahmi Bahmid. Yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya lihat di berbagai media, dia adalah pengacara dari Nikita Mirzani. Pantas saja ketika di suatu pertemuan sempat Nikita Mirzani mengatakan bahwa Mbak Im Wong persiapan jadi duda. Ini saya awalnya masa iya sih gitu kan. Nah, kemudian adalah konferensi pers ini. Ya kalau saya urut-urutkan, konferensi pers ini bukan ide Mbak Im Wong, tetapi ide dari orang lain, ya kan? Dalam konferensi pers yang panjang itu, ya kurang lebih ada 30 menitan. Ya kalau ini ada yang live ya. Yang live tentang konferensi pers ini live. Di awal pembukaan ada kalimat yang diucapkan oleh sang pengacara. Dengan kata-kata, judul ceritanya adalah Pagar Makan Tanaman. Dengan begitu yakin. Walaupun belum ada buktinya. Oke. Kalimat-kalimat yang diucapkan dalam konferensi pers tersebut, Mbak Im Wong merasa kecewa, dikhianati oleh 2 orang terdekatnya. Ketika itu dirahasiakan, namun dia menyampaikan bahwa yang perempuan adalah istrinya. Dan dalam konferensi pers tersebut, Mbak Im Wong juga merasa dikhianati dan merasa sakit hati karena dikatakan pelit. Bahkan yang mengatakan pelit adalah istrinya sendiri. Mbak Im Wong mengatakan bahwa selama ini dia dipuja-puja oleh semua orang, oleh banyak orang. Gitu ya. Jadi ada kekecewaan di situ. Orang lain memuja-muja, orang lain memberikan penghargaan, bahasanya begitu, tetapi istrinya justru mengatakan pelit, katanya. Sehingga membenarkan setelah berkonsultasi dengan pengacara Fahmi Bahmid, Mbak Im Wong memutuskan untuk menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak. Di sini tidak dibicarakan mengenai
harta gonogini atau harta bersama. Tetapi Mbak Imbong menyinggung ketika ada pertanyaan mengenai harta bersama. Oke, sampai di sini saya termasuk saya kaget. Ternyata benar gitu. Mbak Imbong menggugat cerai Paula Verhoeven dengan tuduhan adanya perselingkuhan. Perjalanan waktu ramai diperbincangkan di berbagai media bahwa Mbak Imbong menggugat cerai istrinya karena Paula Verhoeven selingkuh. Itu judul besarnya. Semua media. Karena selingkuh hingga menggugat cerai. Ditambah lagi dengan sahabat-sahabat Mbak Imbong juga memberikan informasi ya tentang adanya perselingkuhan. Lalu siapakah pria ini? Ya, disampaikan oleh sahabat Mbak Imbong yang bernama siapa itu ya. Dia mengatakan bahwa seseorang pria beristri yang berinisial N. Belakangan diketahui bahwa N adalah Niko Surya yang selama ini bekerja dengan Mbak Imbong. Publik dibuat geram ya, karena aib ini selain disampaikan di konferensi pers oleh Mbak Imbong, juga oleh pihak-pihak lain yang justru bukannya meredam tapi justru meramaikan persoalan ini. Sementara Paula Verhoeven, ibu dari Keanu dan Kenzo, ketika itu hanya diam. Diamnya Paula Verhoeven bukan berarti membenarkan. Setelah beberapa kali sidang, kalau nggak salah sidang yang kedua atau ketiga, Paula Verhoeven membuat pernyataan ya, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Kalau seorang wanita, kalau seorang ibu rumah tangga, kalau seorang yang sudah mengatasnamakan demi Allah, menyebut atas nama Tuhan, kemudian mengatakan bahwa itu semua tidak benar, artinya ya tidak benar. Oke, sampai di sini. Sidang berlalu, kemudian diketahui Mbak Imbong menghadirkan 43 bukti. Publik dibuat kaget. Mengapa buktinya 43? Mengapa sebanyak itu? Sementara kasus atau persoalannya adalah gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak. Alasan gugatan cerai adalah perselingkuhan. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya persoalan ini sederhana, sangat sederhana. Dalam hukum Islam memang perceraian itu tidak baik, tetapi dibolehkan apabila sudah tidak ada kecocokan. Oke. Ya minimal
kalimatnya ya tidak jauh dari situ. Saya pernah melihat, saya tidak pernah mengalami ya, tapi saya pernah melihat bahwa ketika dalam suatu ikatan pernikahan tidak terjadi kecocokan, maka sang suami atau sang istri, karena ini adalah suami ya, saya menyoroti di sini ya. Suami sang pria bisa saja mengembalikan kepada orang tuanya, menyerahkan kembali kepada orang tuanya secara baik-baik. Tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Ya mungkin saja mengatakan bahwa Bapak, Ibu, saya sudah tidak sanggup lagi, ya kan? Kami akhiri pernikahan ini dengan baik-baik. Enak. Kita dengan mantan mertua enak, dengan mantan istri enak, dengan mantan ipar enak, karena kita jantan. Ya, kita uraikan apa adanya. Jadi hubungan masih tetap baik-baik saja. Ya kan? Dan mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebih santun ya, mungkin sang mertua, mantan mertua katakanlah itu, akan menerima hal itu dengan baik-baik. Oke ya, sampai di sini. Tapi ini tidak dilakukan. Ya faktanya sampailah seperti ini. Timbul bermacam-macam polemik ya. Selanjutnya teman-teman, ketika terjadi persoalan semacam ini, yang menjadi korban siapa? Anak-anaknya. Iya kan? Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa 43 bukti diserahkan ke hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak pengacara ya mungkin teman-teman melihat sendiri ya dengan raut aura yang menurut saya memang yang mendorong ini terjadi ya, fight ya di pengadilan ya sang pengacara. Kenapa? Ya seharusnya sang pengacara punya kontribusi untuk meredam ini. Tetapi nyatanya justru memberikan konferensi pers ya berkali-kali sampai saya sendiri menilai bahwa ini bebas banget gitu loh. Ya kan? Berbeda dengan pengacara Paula Verhoeven. Memberikan keterangan ketika hanya di situ saja, tidak pernah kemana-mana, hanya di pengadilan agama. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dalil adanya perselingkuhan diucapkan oleh Baim Bong dan pengacaranya. Siapapun yang mendalilkan, dia wajib membuktikan. Katakanlah menuduh selingkuh. Maka harus membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar selingkuh. Siapapun yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Oke. Persoalan ini ditanggapi berbagai pihak ya. Termasuk sang pengacara terkenal ternama Hotman Paris Hutapea.
ia menyampaikan bahwa untuk menggugat cerai dengan adanya kasus perselingkuhan sulit dibuktikan. Sulit, ya, sulit. Ya. Ini kata Hotman Paris. Karena bertele-tele. Kalau mau bercerai seharusnya cukup terjadi persoalan, terjadi ketidakcocokan, terjadi perselisihan secara terus-menerus. Ini Hotman Paris, ya. Kemudian beberapa artis menyampaikan prihatin atas kejadian ini dan lebih percaya kepada Paula Verhoeven. Salah satu contoh adalah Shireen Sungkar dan Geng Cendol. Kemudian ada Denny Sumargo yang merasa kasihan kepada Paula Verhoeven. Ya. Terakhir ada perhatian, ya, cukup, ya, kalau saya mengatakan itulah yang diucapkan oleh orang-orang yang lain seharusnya, yaitu Deddy Corbuzier. Ia mengatakan memberikan dukungan moral kepada Paula Verhoeven dan lebih percaya kepada Paula Verhoeven. Dia menguatkan Paula Verhoeven. Paula Verhoeven adalah seorang supermodel Indonesia. Setelah menikah dan bersuamikan Mbak Imbong, praktis dunia model pasif, ya, tidak seperti sebelumnya, ya, sebagai seorang yang berprofesi sebagai model, hanya semata-mata berbakti mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Ya, mungkin Anda bisa melihat bagaimana penampilan Paula Verhoeven ketika menikah dan menjalani rumah tangga dengan dengan Mbak Imbong. Oke. Nah, perjalanan gugatan cerai terus bergulir dan berkah bagi Paula Verhoeven. Dalam kondisi ini, Paula Verhoeven tidak tinggal diam. Justru Paula mengasah kembali kemampuannya di dunia model. Dan begitu banyak job-job yang diterima sebagai seorang modeling. Ya, begitu banyak kiprahnya di dunia model dan tentu saja menambah pundi-pundi penghasilan yang selama ini mungkin, ya, dia memperoleh uang dari pemberian suaminya. Tetapi setelah terdengar kabar ini, berjalannya kasus perceraian, Paula Verhoeven tetap beraktivitas dunia model untuk mendapatkan cuan, gitu ya. Teman-teman, berlanjut dengan sidang yang kemarin, baru saja, begitu masif beritanya di berbagai media dan diungkapkan oleh pengacaranya, yaitu dari 43 bukti yang sebelumnya diserahkan, kini menjadi 71 bukti.
ini menambah ramai di media. Mungkin banyak ahli juga bertanya-tanya, ya banyak nih ahli hukum ya. Kenapa sampai begitu banyak? Ini terlalu bertele-tele, ya. Bertele-tele membuat asumsi, ya. Karena tujuannya adalah membuktikan adanya perselingkuhan. Pertanyaannya, bagaimana bisa dibuktikan adanya perselingkuhan kalau peristiwanya tidak ada? Kalau peristiwa perselingkuhan tidak ada, kemudian disusun bukti-bukti untuk mengada-adakan perselingkuhan, itu namanya rekayasa. Ingat ya, peristiwanya tidak ada, tetapi dibuat seolah-olah ada. Itu namanya rekayasa. Kalau dalam bahasa pidana, itu namanya kriminalisasi. Kriminalisasi itu tidak diperbolehkan. Bentuknya adalah rekayasa yang tidak ada diada-adakan. Seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, bahwa terkait dengan persoalan ini seharusnya tidak perlu banyak bukti. Cukup 2 bukti, adanya saksi, adanya petunjuk, adanya keyakinan hakim, itu sudah bisa. Nah, disinilah ya sulit untuk memberikan keyakinan kepada hakim bagi Baim Wong, sehingga membutuhkan begitu banyak bukti. Bukti itu apakah itu benar atau tidak saya tidak tahu ya. Intinya dengan 71 bukti ini membuktikan bahwa Baim Wong tidak 100% yakin adanya perselingkuhan. Dan saya meyakini berapapun buktinya yang diajukan ke hakim, kalau tidak terkait dengan persoalan langsung perselingkuhan, tidak ada maknanya. Oke, saya menilai bahwa Baim Wong secara personal tidak begitu banyak memahami persoalan hukum. Baim Wong secara personal belum siap menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan perceraian. Ya, karena memang belum pernah. Dan kali ini Baim Wong berniat mengikuti proses perceraian ini sampai tuntas. Ya, mungkin sebagai pelajaran baginya. Saya menilai ada kelemahan dari Baim Wong ketika tidak yakin menghadapi permasalahan ini. Hak asuh anak, anak-anak yang masih di bawah 5 tahun ini, yakinlah akan jatuh kepada ibunya. Dan Baim Wong sadar itu ya. Dan pengacara juga sadar itu.
anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, setelah perceraian, pasti anak ini akan jatuh kepada ibunya. Konsekuensinya adalah Baim Bong akan diwajibkan memberikan nafkah, memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, kehidupan, dan sebagainya kepada anak-anaknya. Karena sadar itu, maka Baim Bong menerima petunjuk dari pengacaranya. Kalau menggugat cerai, harus dengan menuntut hak asuh anak. Kamu tidak bisa menuntut hak asuh anak kalau tidak ada permasalahan. Maka muncullah isu dalam konferensi pers yang mengatakan bahwa judulnya adalah pagar makan tanaman. Itu yang dikembangkan secara masif, yaitu isu perselingkuhan dengan istilah pagar makan tanaman. Kita kesampingkan dulu. Ada seorang pengacara wanita kaget ketika mendengar itu. Loh, kok persoalannya jadi ke situ? Ya kan? Oke. Ada. Dan tidak pernah menyampaikan di media massa, media sosial, tidak pernah. Dan pengacara Paula juga ya ketika ditanya wartawan, bagaimana dengan bukti perselingkuhan? Tidak ada. Artinya apa? Saya meyakini ya, perselingkuhan itu tidak ada. Tapi karena ada motivasi untuk menguasai terkait dengan hak asuh anak, maka muncullah pagar makan tanaman. Ini sudut pandang dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.